Halo teman-teman, tahu nggak kalau warisan yang paling susah diwariskan itu adalah eh, profesi petani, teman-teman. Betul nggak? Nggak betul. Nah, menurut Bang Sugir sih ada betulnya. Contoh kayak gini nih. Untuk saat ini anak-anak muda itu cenderung menggiati atau mau belajar di bidang misalkan IT ya, jadi komputer, teknik telekomunikasi, terus multimedia, terus juga eh apa itu otomotif, jadi otomotif motor, otomotif mobil ya, anak-anak muda sekarang ya. Nah, jadi untuk yang mewarisi nanti ini agak jarang-jarang teman-teman, susah diwariskan. Bahkan rata-rata yang masuk di kebun stroberi, terus juga kita tanam tanaman padi itu kebanyakan usia lanjut. Untuk usia-usia yang sekarang itu kebanyakan di yang tadi saya sebutkan. Jadi memang kembali lagi untuk warisan yang memang susah diwariskan itu profesi seorang petani. Sayang ya teman-teman ya. Padahal kita tahu kedepannya itu tanpa hasil dari petani kita, orang mau makan apa kasarnya. Kalau kita nggak mau bercocok tanam, kalau kita nggak mau tanam tanaman, mana bisa kita makan misalkan makan buah stroberi. Misalkan kita masak nasi kalau kita nggak mau tanam padi, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mang Sukir, mau jawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Seperti biasa saya ada di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, Bandung Selatan ya teman-teman. Jadi bukan Bandung Utara. Nah, ada yang masuk Mang itu stroberi saya setelah tanam satu kali tanam memang pada awal-awalnya berbuah, tetapi untuk selanjutnya susah berbuah. Baik teman-teman, jadi ini sebagai bukti dan contoh juga saya posting bikin media tanam itu di kurang lebih 9 bulanan yang lalu. Kalian bisa cek di bawah. Di bawah video saya itu 9 bulan yang lalu cara bikin media tanam yang baik dan benar. Nah, untuk tanahnya dulu saya ngambil di sini. Terus juga untuk medianya ini media ini. Nah, ini umurnya sudah 9 bulan teman-teman, terbukti dari akarnya yang sudah, kalau bahasa sini nih, nongerak teman-teman, atau dia sudah menjulur ke atas tanamannya tuh seperti itu ya. Jadi akarnya sudah mulai terlihat karena umurnya ini sudah 9 bulan. Nah, untuk tanamannya sendiri ini jenis Jumbo X Wali teman-teman. Saya posting beberapa kali ini tanaman supaya buat contoh nanti kalian, supaya bisa buat bukti nanti kalian kalau tanam tanaman stroberi. Jadi tidak hanya katanya-katanya, buktinya ada. Baik, Mang, saya jawab langsung. Ini yang nanya masuk di kolom komentar, itu tanaman saya awal tanam sih betul berbuah, tetapi selanjutnya susah berbuah. Nah, saya mungkin ya jawabannya ya. Nah, mungkin alam itu mempengaruhi teman-teman. Jadi saya sering ngomong, sering ngobrol. Itu kalau kita tanam tanaman stroberi untuk di dataran tinggi, saya sudah buktikan saya tanam di Bandung itu kalau saya pakai kohe itu mati teman-teman, karena memang datarannya kurang, maksudnya itu dataran rendah, itu di 500 mdpl Bandung itu. Sedangkan di Ciwidey ini 1400 mdpl, jadi dingin terus juga tinggi juga. Nah, ini mempengaruhi, jadi sama-sama kita belajar. Jadi petani di sini juga nggak ada yang jago, bener, semuanya belajar. Kalian juga di sana yang belajar, jadi untuk mengamati ini seperti apa, ini caranya bagaimana, sama Mang Sugar juga belajar. Jadi nah, kali ini saya katakan jadi untuk alam juga itu mempengaruhi teman-teman. MDPL juga sangat mempengaruhi. Kalau untuk dataran rendah kayak kita tanam mencir, betul tumbuh, bisa daunnya keluar. Cuman kalau untuk buahnya sendiri tidak begitu besar. Berbeda kalau kita tanam di dataran rendah, dataran tinggi teman-teman. Kalau dataran rendah itu buahnya cenderung mengecil. Nah ya, jadi alasan pertama itu satu, mungkin
di alamnya. Nah, buat kalian yang hari ini penasaran, jawabannya itu satu. Yang kedua, teman-teman, caranya seperti apa sih supaya berbuahnya terus menerus? Nah, ya. Jadi kalau untuk selanjutnya biasanya di sini kita kasih NPK. Kalian mau pakai NPK apa saja boleh. Tetapi kalau di kita di sini kebanyakan pakai NPK jenis Antasari. Tetapi kadang juga ada yang pakai MKP, ada juga yang pakai Mutiara yang warna biru itu. Jadi bebas tergantung kebiasaan, nanti dipahami saja ininya apa perkembangannya ya. Nah, seperti ini saya kasih di NPK-nya itu di 10 harian, kadang telat di 15 harian juga pernah. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Terus juga kita kasih juga pupuk kandangnya ini di sini, ini kita kasih di 5 bulan sekali kadang-kadang. Terus ada yang juga pakainya 3 bulan sekali ya. Jadi tidak ada patokannya, teman-teman ya. Teman untuk sebagai contoh saja. Terus juga untuk medianya, kalau sudah nongerak seperti ini udah masuk mau 1 tahun, akarnya sudah mulai kelihatan keluar. Biasanya sih saya kasih media lagi, saya tutup lagi seperti ini. Contohnya ada di video yang lain. Nanti kalau sudah masuk 1 tahun, teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya, kalau kalian pakai medianya ukuran kecil seperti ini, disiramnya ya sehari sekali. Tetapi kalau untuk tetapi kalau nanti kalian tanamnya dengan menggunakan media karung, bisa siramnya di 3 hari sekali masih bisa. Tetapi kalau untuk yang media kecil seperti ini, siramnya di 1 hari sekali, karena ini kan menampung air di medianya nanti cuma sedikit. Jadi alangkah baiknya dipersering, teman-teman, siramnya, karena ini nanti kalau nggak sering-sering akan cepat kering si medianya, karena kan kecil sedikit ini. Berbeda kalau yang media karung seperti ini, teman-teman ya. Baik, teman-teman, jadi cara mengatasinya seperti itu. Karena ada yang masuk di komentar itu, stroberi saya berbuahnya cuma sekali. Nah, mengantisipasinya atau caranya supaya nanti bisa berbuah sepanjang hari, sepanjang waktu seperti ini, teman-teman. Ini di usia 9 bulan ini masih bisa berbuah ya. Tuh, kalian bisa cek video saya yang di 9 bulan yang lalu. Nah, seperti ini. Nah, terus yang sebelah sini juga ada buahnya, teman-teman. Tuh, ada bunganya, ada buahnya seperti ini tuh ya. Baik, nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, kalian bisa masuk di kolom komentar. Saya Mang Sukir dari Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ada manfaatnya.